Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi di dalam renungan kita di pagi hari ini. Dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah sukacita iman dari Tuhan menyertai kehidupan kita di pagi hari ini. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami, lewat kesehatan kekuatan yang kami terima di pagi hari ini. Dan di saat ini, kami bersyukur Engkau masih boleh memberikan kami kemampuan dan kesehatan. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Ampuni kami supaya kami boleh layak membaca serta merenungkan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan kita atau pembacaan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini terdapat dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Akan tetapi dalam kenyataannya, mereka tidak pernah menunjukkan sikapnya sebagai orang Kristen yang dapat menjadi berkat. Orang Kristen yang sejati dapat dilihat dari sikap ibadahnya kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam ibadah yang sejati. Yang pertama, ibadah yang didasarkan dengan ketekunan. Nah, ibadah yang didasarkan dengan ketekunan adalah ibadah yang perlu ditunjukkan dengan ketekunan. Sebab tanpa adanya ketekunan, pasti ia tidak akan dapat melakukan ibadah dengan baik. Mengapa kita perlu didasarkan dengan ketekunan? Karena ketika masalah datang, banyak orang yang akhirnya lari dari Tuhan serta meninggalkan Tuhan. Sehingga katakan percuma beribadah kepada Tuhan, sebab Tuhan juga belum dapat menjawab doa dan segala pergumulannya. Kalau kita memiliki ibadah yang didasarkan dengan ketekunan, maka kita akan tetap setia walau doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Dan hal yang kedua yang harus kita perhatikan dalam beribadah, yaitu ibadah yang didasarkan dengan iman dan pengharapan kepada Kristus. Agama-agama lain juga mempunyai ibadah yang mereka sangat taati sekali. Namun, yang mereka lakukan itu untuk menyembah kepada Allah lain. Dan inilah yang membedakan kita dari mereka yang beragama lain. Dan kita juga beribadah ke gereja untuk beribadah, tetapi iman dan pengharapan kita bukan kepada Kristus, namun iman kita dan pengharapan kita kepada dukun, orang pintar, dan harta kita. Oleh sebab itu, kita harus memiliki dasar ibadah yang benar, yaitu di dalam Kristus, karena hanya Dialah yang selalu menolong kehidupan kita. Dan hal yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah ibadah yang didasarkan dengan kasih. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Sebab tanpa kasih, sia-sialah kita beribadah kepada Tuhan. Karena kasih itu bukti dari ibadah kita kepada sesama dan kepada Tuhan. Dan kasih itu membuat manusia menjadi orang yang rendah hati, karena kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.
Dan hal yang keempat yang harus kita lakukan atau kita perhatikan yaitu ibadah yang didasarkan dengan ucapan syukur. Mengapa kita perlu mengucap syukur dalam ibadah kita? Karena Allah yang meminta kita demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3 ayatnya yang ke-16. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita selalu beribadah kepada Tuhan, karena kita tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita selain kita beribadah serta memuji, memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Dan puji nama Tuhan, itulah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan Engkau baik dalam hidup kami, lewat kebenaran firman-Mu yang datang menegur akan setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus ajari kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu, ajari kami untuk selalu menjadi penyembah-penyembah-Mu yang setia, agar selalu kami boleh jadi orang-orang yang boleh beribadah dengan mengucap syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, biarlah sukacita iman selalu melingkupi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan puji nama Tuhan, itulah renungan singkat kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk kita semua yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sampai jumpa pada renungan singkat selanjutnya.